Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Rini Munawira, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas 2025 dari Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Rasa Pontianak. Video kali ini dibuat sebagai realisasi panduan penggunaan drone thermal yang saya sudah buat sendiri, yang terdiri dari pertama, anatomi DJI Mavic 3 Thermal, kedua, penggunaan drone thermal baik itu sebelum, saat, dan pra-operasi. Yang ketiga, perawatan yang terdiri dari perawatan rutin dan berkala. Yang keempat, terakhir, cara penyimpanan drone thermal. Anatomi drone DJI Mavic 3 Thermal terdiri dari indikator status pesawat, motor, roda pendaratan, ada gimbal dan kamera, dan sistem penglihatan segala arah horizontal. Setelah melihat beberapa bagian dari drone, selanjutnya bagian remote control. Ada beberapa tombol, yaitu yang pertama, tombol kembali, kedua kendali, 3 mode penerbangan, 4 konfirmasi, 5 tombol daya, 6 RTH, 7 tombol 5D, 8 antena, dan 9 tombol jeda penerbangan. Lalu di sini untuk menghidupkan remote-nya dengan mengklik 2 kali tombol daya, dengan klik kedua tahan sampai LED status dan baterai menampilkan tingkat baterai dan statusnya. Kemudian tunggu beberapa saat sehingga menampilkan home bar di remote control drone ini. Dan ini merupakan tampilannya. Dan tak lupa pula, setiap drone memerlukan baling-baling di bagiannya. Kemudian pada bagian belakang remote ada slot penyimpanan tongkat kendali, tombol C2 yang dapat disesuaikan, lubang masuk udara, dan tombol C1 yang dapat disesuaikan. Setelah kita mengetahui anatomi dari drone thermal, selanjutnya kita masuk ke tata cara penggunaan drone thermal, yaitu ada 3. Yang pertama, sebelum operasi atau pra-operasi. Yang kedua, saat operasi. Yang ketiga, pasca operasi. Dalam penggunaan drone dalam operasi, ada yang namanya kondisi dan perencanaan, yaitu pastikan area pencarian aman dan terbebas dari halangan tinggi dan sesuai arahan. Kemudian siapkan rencana penerbangan, area, ketinggian, dan pola pencarian. Lalu koordinasikan dengan posko SAR dan tim terkait zona terbang drone. Setelah memeriksa kondisi dan perencanaan, kemudian pemeriksaan peralatan. Nah, di sini pastikan seluruh komponen drone, baik itu baterai, remote, propeller, sensor, dan sambungan dalam kondisi penuh dan stabil. Kalibrasi sensor thermal dan GPS sebelum lepas landas. Pastikan SD card kosong dan siap merekam. Kemudian periksa lensa kamera thermal dalam keadaan bersih dan tidak berembun. Kemudian masuk ke saat operasi. Siapkan drone, lalu hidupkan drone dengan menekan 2 kali tombol hidup. Hidupkan remote control dengan menekan 2 kali tombol hidup. Dan tekanan kedua, tunggu beberapa detik sampai layar hidup. Kemudian tunggu sampai GPS terkunci. Setelah GPS terkunci, lakukan take off dengan perlahan hingga ketinggian 2 meter untuk memastikan stabilitas dari drone tersebut sebelum diterbangkan saat operasi. Selanjutnya, dalam prosedur pencarian, tak lupa pula gunakan mode thermal untuk memindai area luas, hutan, rawa, atau perairan. Gunakan warna violet white hot atau iron red untuk kontras suhu yang lebih jelas. Jika ada indikasi tubuh manusia atau mesin, lakukan zoom optik dari kamera RGB untuk verifikasi visual. Tandai koordinat hasil deteksi di peta aplikasi DJI Pilot. Laporkan posisi koordinat kepada komandan lapangan SAR melalui komunikasi radio. Jika kondisi cuaca berubah atau angin kencang, hujan, segera aktifkan RTH otomatis. Dan tak lupa untuk protokol keselamatan, yaitu hindari terbang di atas tim SAR darat dalam melakukan pencarian. Kemudian jaga jarak minimal 30 meter dari bangunan dan pepohonan tinggi. Jangan melampaui batas jarak visual. Dan pastikan baterai cadangan selalu tersedia di lapangan. Selanjutnya tahap pasca operasi, yaitu melakukan pendaratan. Pastikan area pendaratan bersih dan aman. Lakukan pendaratan manual perlahan di area terbuka. Kemudian setelah drone mendarat, matikan drone terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti dihidupkan pada awal video. Lalu kemudian matikan remote control dengan cara yang sama juga. Setelah itu, tepikan drone dan remote jauh dari sinar matahari untuk dilakukan pemeriksaan hasil dari pencarian.
Selanjutnya pemeriksaan dan pembersihan. Lepaskan slot penyimpanan tongkat kendali pada remote control di bagian belakang. Kemudian lepaskan profiler atau baling-baling di bagian drone thermal. Setelah itu lepaskan baterai dan biarkan dingin sebelum disimpan. Selanjutnya, proses pengunduhan dan penyimpanan data. Pertama, lepaskan SD card dari drone, kemudian masukkan ke laptop. Unduh seluruh foto, video, dan peta panas atau thermal map. Simpan data ke dalam folder atau dengan nama operasi SAR, dengan nama, lokasi, dan tanggal. Kemudian, buat laporan hasil misi drone berisi waktu operasi, area terbang, koordinat hasil deteksi, cuaca, dan kendala lapangan. Setelah selesai dengan proses pengunduhan dan penyimpanan data, simpan drone kembali ke hard case dan pastikan baterai sudah dalam suhu yang stabil atau tidak panas. Dan jangan lupa tutup kembali penutup gimbal dan kameranya. Simpan juga remote ke dalam hard case dan SD card-nya. Setelah proses penggunaan drone thermal dalam operasi SAR, selanjutnya masuk ke perawatan dan penyimpanan drone DJI Mavic 3 Thermal. Yang pertama, perawatan. Periksa badan drone, frame, arm, dan gimbal untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik. Lakukan pembersihan sensor dan baling-baling setiap penggunaan. Kemudian, periksa kondisi baterai, motor, dan sambungan kabel. Kalibrasi ulang drone setiap 10 jam terbang. Dan terakhir, update firmware drone dan remote controller. Selanjutnya ke tahap penyimpanan. Yang pertama, simpan drone di ruang penyimpanan khusus peralatan SAR dengan suhu stabil 20-25 derajat Celcius. Kedua, gunakan hard case tahan air untuk perlindungan. Ketiga, pisahkan penyimpanan baterai dan perangkat utama. Selanjutnya, hindarkan dari sinar matahari langsung dan kelembapan tinggi. Terakhir, catat keluar masuk peralatan di logistik inventaris peralatan SAR. Setelah proses perawatan dan penyimpanan selesai, dilakukan dengan mencatat semua kegiatan perawatan di buku logbook atau log. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat berguna bagi saya sendiri, instansi maupun stakeholder. Afikna menjaga Samagram, Basarnas, profesional, modern, teruji, we are family.